Halo, selamat bertemu, salam sehat, dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 7, yaitu perbandingan. Kali ini, Ibu akan membahas arti perbandingan dan cara menyederhanakan perbandingan. Arti dari perbandingan. Perbandingan dalam matematika disebut juga sebagai rasio. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan perbandingan dapat ditulis dalam bentuk A per B atau A banding B. Tapi yang biasa dipakai adalah yang ini, A banding B. Penulisan perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Misalkan 1 banding 2. Jadi tidak boleh 2 banding 4, tidak boleh karena masih bisa disederhanakan. 1 banding 2 atau 2 banding 3. Atau tidak boleh juga misalkan dalam bentuk pecahan, setengah banding 1. Nah, itu tidak boleh. Maka penulisan perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Ibu akan berikan beberapa contoh cara menyederhanakan perbandingan. Sekarang kita mulai dari materi yang paling mudah, misalkan 0,06 atau 6/100 dibanding 0,8. Sekarang kita samakan dulu, misalkan depan kalikan 100, belakang kita kalikan 100. Maka hasilnya adalah 6 banding 80. Nah, sekarang setelah seperti ini, kita sederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Sama-sama kita bagi 2. Depan kita bagi 2, 3. Belakang kita bagi 2, 40. Nah, 3 banding 40 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka 0,06 banding 0,8 sama dengan 3 dibanding 40. Kemudian yang kedua, misalkan 30 dibanding 24.000. Ya, cara yang mudah, misalkan kita hilangkan nolnya dulu. Depan kita hilangkan nolnya 1, belakang kita hilangkan nolnya 1. Ya, setelah itu 3 dengan 24 kita bagi dengan 3. Depan kita bagi 3, belakang kita bagi 3. Depan kita bagi 3 1, belakang kita bagi 3, yang 24 bagi 3 adalah 8. Maka perbandingannya 1 banding 800. Nah, kemudian kalau dalam bentuk pecahan, misalkan 1/4 banding setengah. Nah, kamu bisa juga memakai cara ini seperti bentuk pembagian, maka dibalik menjadi perkalian tidak masalah. Atau bisa juga memakai cara disamakan penyebutnya. 1/4 dibanding, kalau setengah kita jadikan penyebut 4, maka menjadi 2/4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal atasnya yang kita tuliskan. Maka 1/4 banding setengah adalah 1 banding 2. Sekarang mari kita lihat contoh yang keempat. 2/3 dibanding 1/4. Sebenarnya ini sama dengan 2/3 dibagi 1/4. Ya, kita jadikan dulu pecahan biasa. 2/1/3 itu menjadi 2 kali 3 tambah 1, 7/3 dibagi 1 kali 4, 4 tambah 1 itu 5, 5/4. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 12. 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali 7, 28. 12 bagi 4, 3 kali 5 adalah 15. Maka perbandingannya, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita tulis 28 banding 15. 28 banding 15 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka hasil perbandingan yang tepat untuk nomor 4 adalah 28 banding 15. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima yang ada 2 besaran. Nah, untuk memudahkan dalam menyederhanakan perbandingan, maka besaran yang
besar, kita jadikan besaran yang lebih kecil. Jangan lebih kecil ke yang besar ya. Jadi kalau kilometer, di sini sentimeter, jadikanlah kilometer ke sentimeter. 500 cm kita tulis dulu, 500 cm. Kemudian dibanding 0,2 km. 1 km itu 100.000 cm. Maka kalau 0,2 km sama saja dengan 20.000 cm. Nah, satuannya sudah sama, bisa kita coret. Setelah itu nolnya kita coret. Ya, tinggal 5 kita tulis dulu ya. 5 banding 200. Nah, perbandingan seperti ini masih salah. Kenapa? Karena ini masih bisa disederhanakan lagi. 5 dengan 20 bisa dibagi, sama-sama bagi 5. 5 dibagi 5 1. Kemudian tadi 20 bagi 5 adalah 4. Nah, masih ada nolnya. Maka hasil akhir dari perbandingan adalah 1 banding 40. Kemudian untuk contoh yang ke-6. Ini mudah ya. 4 tahun dibanding 6 bulan. Jadi yang tahun kita jadikan ke bulan. Jangan bulan jadikan ke tahun ya. 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka kalau 4 tahun ada 48 bulan. Dibanding 6 bulan. Sudah sama satuannya. Kita coret. Nah, tinggal 48 banding 6. Sama-sama kita bagi 8. Yang depan kita bagi 6, 8. Yang belakang kita bagi 6 adalah 1. Maka hasil perbandingannya adalah 8 banding 1. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-7. 20 on dibanding 7,5 kg. Yang 7,5 kg kita jadikan on. 1 kg itu 10 on. Jadi kita tulis dulu 20 on dibanding 7,5 kg itu kita kalikan 10, maka menjadi 75 on. Nah, kalau sudah sama kita coret satuannya. Tinggal 20 banding 75. Kemudian kita sederhanakan. Depan bagi 5, 4. Belakang bagi 5 adalah 15. Maka hasil akhirnya perbandingan 20 on banding 7,5 kg adalah 4 banding 15. Oh ya, dalam menyederhanakan perbandingan tidak boleh menggunakan satuan. Jadi harus dalam bentuk seperti ini. Contoh yang ke-8. 50 kuintal dibanding 2 ton. Nah, dalam perbandingan di sini antara kuintal dan ton bisa dijadikan kuintal, tapi bisa juga dua-duanya kita jadikan kilogram. Misalkan dua-duanya kita jadikan kilogram. 1 kuintal itu 100 kilogram. Maka kalau 50 kuintal tinggal tambahin 02, 5.000 kilogram. Nah, 1 ton itu 1.000 kilogram. Berarti kalau 2 ton itu 2.000 kilogram. Nah, kalau sudah sama, kita coret. Kemudian kita coret lagi. Iya, maka hasilnya tinggal 5 banding 2. Jadi dalam bentuk menyederhanakan perbandingan tidak ada satuan lagi. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-9. Jika A banding B sama dengan 2 banding 7 dan B banding C sama dengan 3 banding 5. Tentukan perbandingan A banding C. Kita tulis A dibanding B sama dengan 2 dibanding 7. Kemudian B banding C, kita nulisnya di sini B dibanding C sama dengan, nah B-nya di sini kita tulisnya supaya rapi, 3 dibanding 5. Ya, di sini yang sama B-nya. Ya, maka di sini yang sama adalah 7 dengan 3. Nah, kita kalikan dengan KPK-nya supaya atas dan bawah menjadi bentuk perbandingan yang sama antara 7 dan 3.
KPK dari 7 dan 3 adalah 21, maka ini kita kalikan supaya 21 atas kali 3, bawah kali 7. Ya, semuanya kita kalikan dengan 3. 2 kali 3, 6, dibanding 7 kali 3, 21. 3 kali 7, 21, karena tadi kita akan menyamakan supaya menjadi penyebut 21. Kemudian 5 kali 7, itu adalah 35. Maka kita dapatkan bahwa A banding B banding C itu 6 banding 21 dibanding 35. Nah, yang ditanyakan adalah A dibanding C. A-nya 6, C-nya adalah 35. Maka A dibanding C adalah 6 banding 35. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-10. Ini sebenarnya sama dengan contoh soal yang ke-9, tapi supaya lebih jelas, Ibu kasih contoh satu soal lagi. Jika P banding Q sama dengan 3 banding 1, dan P banding R sama dengan 2 banding 5. Yang ditanyakan, tentukan perbandingan Q banding R. Kita tulis dulu ya. P banding Q sama dengan 3 dibanding 1. Kemudian P dibanding R sama dengan 2. Kita urutkan ya, karena ini yang sama adalah P. 2 dibanding 5. Jadi yang sama adalah P. Ini yang sama. Ya. Kita kalikan supaya atas dan bawah menjadi bilangan yang sama. Atas kali 3. Saya ulangi, atas kali 2, bawah kali 3, supaya menjadi bilangan yang sama, yaitu 6. 3 kali 2 itu 6 banding 2 ya. Kemudian 2 kali 3 adalah 6 banding 5 kali 3, posisinya di sini adalah 15. Jadi ini tadi P-nya ya. Maka P banding Q banding R adalah 6 banding 2 banding 15. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Q banding R yang belakang. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 15. Ibu sudah berikan 10 contoh soal. Sekarang supaya kamu lebih bisa, Ibu berikan latihan soal. Ya, supaya lebih jelas, Ibu kasih latihan soal. Nomor 1, sederhanakan perbandingan berikut. 2,4 jam dibanding 6 menit. Kita jadikan ke besaran yang lebih kecil. Jadi jamnya kamu jadikan ke menit. Kemudian yang B, 2,5 lusin banding 1/2/5 kodi. 1 lusin itu ada berapa buah? Ada 12 ya. Kemudian kalau 1 kodi itu ada 20 buah. Kemudian yang C, 18 cm persegi dibanding setengah desimeter persegi. Saya kira kamu bisa ya. Kemudian nomor 2, jika M banding N sama dengan 5 banding 9 dan N banding P sama dengan 7 banding 12, pertanyaannya hitung perbandingan M dibanding P. Selamat mengerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu kembali.